Selamat pagi, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Saya Septia Dwi Astuti dari kelas 12 MIPA 2 hari ini akan membawa sebuah topik yang menarik berhubungan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan Indonesia selalu disambut gembira oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan adanya perayaan yang sering kita jumpai di sebagian besar wilayah, seperti perayaan berbagai macam lomba dalam rangka kemerdekaan. Karena sekarang merupakan peringatan Hari Kemerdekaan, pasti kalian sering mendengar kata merdeka. Tapi sebenarnya merdeka itu apa sih? Kalau menurut Wikipedia Indonesia, merdeka berarti kaya, sejahtera, atau kuat. Dengan kata lain, Indonesia sebagai negara merdeka adalah negara yang kaya, sejahtera, kuat, bebas, dan berdaulat. Tapi apakah Indonesia telah benar-benar merdeka dari segala aspek? Salah satu masalah yang sering terdengar datang dari bidang pendidikan. Angka partisipasi pendidikan oleh anak usia sekolah di Indonesia disebut meningkat setiap tahunnya. Total jumlah anak putus sekolah di 34 provinsi negara Indonesia masih berada di kisaran 4,5 juta anak. Padahal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 2 menyatakan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Penerapan dari pasal ini belum bisa dilaksanakan dengan baik. Padahal sudah jelas peran golongan muda sebagai pejuang kemerdekaan dan generasi muda sebagai pembawa cita-cita bangsa. Selain itu, tidak semua pelajar dapat mendapat fasilitas pendidikan yang sepadan. Bisa dibilang pendidikan di Indonesia belum benar-benar merata. Banyak pelajar di pelosok negeri kesulitan mendapat akses pendidikan dasar, menandai kurang baiknya masalah pendidikan di Indonesia. Apalagi di zaman pandemi seperti saat ini, banyak siswa yang kesulitan belajar secara daring karena tidak memiliki fasilitas yang mumpuni seperti ponsel, dan paket data. Saya bersyukur pemerintah dengan cepat menanganinya dengan memberi subsidi paket data gratis dan saya berharap semua siswa di Indonesia dapat menggunakannya sebaik mungkin. Ada pula masalah lain, yaitu banyaknya masyarakat yang mengeluhkan jika di masa pandemi ini etika para siswa mengalami kemunduran. Banyak anak-anak yang berlaku tidak sopan dan dengan bangga memamerkannya di media sosial padahal itu bukan tindakan yang terpuji. Guru pun akan kesulitan untuk menegur dan mendidik karena minimnya kesempatan guru untuk mendidik siswa. Maka dari itu, peran orang tua untuk menunjang pendidikan serta moral siswa juga sangat penting. Ini merupakan masalah serius karena anak-anak adalah generasi bangsa yang akan memimpin bangsa ini di masa depan. Perlunya pendidikan karakter dan etika adalah hal yang penting karena menyangkut masa depan bangsa ini. Jika menilik kembali sejarah perjuangan Indonesia, tak hanya sebatas pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Tapi jauh melihat ke dalam bagaimana berjuang di balik pernyataan kemerdekaan yang tidak hanya golongan tua yang terlibat. Golongan muda pun memiliki peran yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini menandai pentingnya generasi muda untuk bangsa. Kita dapat mengambil pelajaran dari para pejuang di masa lalu bahwa pemuda-pemudi juga harus ikut terlibat dalam perjuangan negara. Perlunya kita sebagai pemuda-pemudi bangsa terus mengembangkan sikap nasionalisme serta menjaga etika, adab, dan sopan santun, tak lupa pula rasa semangat untuk belajar. Kemerdekaan selalu disambut gembira oleh seluruh masyarakat. Namun hal yang juga perlu diperhatikan selain merayakannya dengan perlombaan, juga sebagai perenungan bagi segenap lapisan masyarakat, khususnya kita sebagai pelajar, bagaimana kita memaknai kemerdekaan secara mendalam, terlebih dalam situasi yang dapat dikatakan tidak sedang baik-baik saja. Terima kasih, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76.